Bendahara di paroki. Pengurus di paroki. Yang bertanda tangan di bawah ini. Yang bertanda tangan di bawah ini. Saya. Nama? Cynthia Dwirani Primandiki. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu. Baik, betul Ibu Cynthia? Betul. Saya panggil Ibu Cynthia tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kami mungkin menyampaikan beberapa nasihat sebelum proses deklarasi masuk Islam atau lafal syahadat diucapkan. Ya. Yang pertama, kami biasa meyakinkan terlebih dahulu apakah Ibu Cynthia betul-betul ikhlas dalam hati, sadar penuh masuk ke dalam agama Islam. Sadar penuh ikhlas. Sadar penuh ikhlas. Kurang dekat, Bu. Dan apakah pihak keluarga juga mengetahui? Anak saya mengetahui. Anak mengetahui. Responnya bisa menerima? Bisa. Bisa menerima. Ya, memang perlu diketahui bahwa proses masuk Islam itu tidak diurusi oleh pemerintah. Pemerintah hanya pencatatan saja, nanti ke KUA menyatukan ternyata identitas sudah berubah dari Katolik ke Islam. Dan diikuti dengan proses administrasi lainnya, seperti ganti identitas KTP ataupun yang lainnya. Nah, itu nanti panjang runtutannya, bisa untuk pengurusan macam-macam. Ya. Maka kami sampaikan di awal, penting untuk mengakui diri bahwa siap masuk agama Islam dengan segala konsekuensi ya, aturan-aturan yang ada dalam Islam. Ya. Mungkin Ibu sudah cukup dewasa, sudah bisa berpikir matang-matang, sudah tahu kewajiban umat Islam adalah sholat, Sudah. kemudian puasa di bulan Ramadan, Sudah. kemudian kalau harta berlebih bisa menyalurkan dengan zakat, dan kalau harta lebih lagi dan mampu, kewajibannya adalah menunaikan haji. Sudah ya. Baik, kita akan laksanakan prosesi ikrar syahadat dengan membaca sertifikat yang sudah disiapkan oleh tim Mualaf Center. Bisa diikuti kata-kata setelah saya. Kita baca dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama? Cynthia Dwirani Primandiki. Tempat tanggal lahir? Jakarta 17 Januari 1976. Alamat? Pekerjaan? Karyawan swasta. Agama terdahulu? Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam hati. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri. Bahwa pada hari ini. Hari Rabu. Tanggal 6 Sya'ban. 1446 Hijriah. 1446 Hijriah. Atau 5 Februari 2025 Miladiah. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu. Agama Katolik. Dan pada saat ini. Saya menyatakan diri memeluk agama Islam. Di hadapan para saksi. Dan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha. Ulangi lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna
anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, kini Ibu Cynthia telah menjadi saudara kita, satu iman, satu Islam. Nanti setelah doa bisa diucapkan selamat. Namun sebelumnya marilah kita saksikan bersama Ibu Cynthia untuk menandatangani sertifikat kemualafan. Ditandatangani mengenai materai. Dengan nama terang. Dari saksi dari keluarga. Gitu. Ini ya? Ya. Tanda tangan dan nama terang. Saksi dari Mualaf Center, silakan. Boleh di-share sedikit motivasi untuk masuk Islam? Boleh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit sharing kepada kita. Dengan usia Ibu Cynthia yang sudah tidak lagi muda dan matang begitu, apa yang mendasari Ibu Cynthia untuk masuk ke dalam Islam? Kalau dibilang mendasari, sebetulnya nggak ada ya. Jadi itu awalnya cuma lewat YouTube. Jadi setiap kali saya lihat YouTube itu saya selalu lihat ada ada orang yang sedang umroh ya, gitu. Nah awalnya buat saya nggak penting. Jadi setiap kali itu ada gitu ya, saya scroll gitu. Nggak penting buat saya. Berulang kali seperti itu gitu. Dan saya berusaha untuk terus men-scroll gitu. Sampai pada akhirnya suatu malam itu pas posisi saya mau tidur gitu, saya lihat YouTube. Nah, delalanya kok yang keluar itu lagi gitu loh. Sampai akhirnya
nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba saja saya itu nangis senangis-nangisnya sampai kalau orang Jawa bilang itu apa ya, sesenggukan gitu loh, dan nggak berhenti nangis sampai akhirnya saya cuma bilang gini, ada apa dengan saya kan gitu. Padahal awalnya saya tidak suka dengan postingan ini gitu kan, maksud saya bukan tidak suka, ini nggak penting buat saya gitu. Sampai pada akhirnya ya itu tadi, saya nangis senangis-nangisnya, saya kejar, nggak berhenti menangis sampai saya cuma bilang, ya Tuhan, kalau misalnya memang saya Engkau panggil sebagai bagian dari karena saya dulu Katolik ya, saya menyebutnya adalah murid gitu kan. Kalau misalnya memang Engkau saya panggil sebagai muridmu, umatmu gitu, tolong beri saya jalan. Itu ke satu. Terus yang kedua, jadi setiap kali ada postingan orang ngiterin Ka'bah itu membuat saya nangis senangis-nangisnya sampai saya bilang gini, ya Allah, kalau memang saya dipilih, saya menjadi bagian dari muridmu kan gitu, tolong undang saya ke rumahmu gitu loh, undang saya ke rumahmu kan gitu, dengan memberikan jalan yang terbaik buat saya. Itu aja. Jadi saya kalau ditanya awalnya kenapa kok bisa sampai masuk Islam, saya juga nggak tahu gitu. Saya jujur saja saya nggak tahu gitu loh, karena memang awalnya cuma dari YouTube, orang pergi umroh terus ngiterin Ka'bah, cuma gara-gara itu aja hati saya jadi yang tadinya buat saya itu nggak perlu, tapi Allah membalikkan hati saya bahwa itu perlu loh buat kamu gitu. Itu aja, jadi sesimpel itu dan sesederhana itu gitu. Jadi nggak ada alasan kenapa tiba-tiba. Saya juga nggak tahu kalau ditanya kenapa masuk Islam, nggak tahu gitu kan. Yang saya tahu adalah saya kalau misalnya memang saya diundang untuk datang ke rumahnya Tuhan, rumahnya Allah gitu ya, ya udah beri saya jalan gitu aja gitu. Dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk pindah ya karena mungkin Tuhan Allah udah membalikan hati saya bahwa oh itu penting loh buat kamu gitu. Hanya sekedar itu aja. Baik, terima kasih. Ya demikian mungkin kita bisa mengambil hikmah lagi bahwa Allah itu memberikan hidayah kepada seseorang itu caranya, jalannya itu bermacam-macam. Ada yang diberikan ujian terlebih dahulu, ada yang mungkin dengan nikmat yang banyak lalu tersentuh hatinya. Ada yang melalui suara azan, ada yang pula lewat video YouTube. Jadi cara jalan hidayah Allah itu bermacam-macam. Yang jelas kami Muslim Ibu, kita sebagai Muslim meyakini lagi bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan Yesus memperingatkan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, yang menyebutkan bahwa setelah ini ada Rasul setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ya, sehingga bagi kami, kita umat Islam, Yesus itu bukan seorang Tuhan, tapi adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir yang wajib kita imani, percayai sebagai juru selamat ya, untuk di dunia dan di akhirat. Maka marilah kita berdoa, kita doakan sama-sama supaya Ibu Cynthia bisa istiqomah, dan tentu kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran agar belajar Islam itu tahap demi tahap, ya, tahap demi tahap. Karena tidak ada yang bisa memaksakan seorang untuk masuk ke dalam Islam. Allah sendiri juga menekankan la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Semua harus ikhlas, sukarela, dan penuh dengan kesadaran diri sendiri. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua.
dan kita senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah mata dan hati kami yang benar itu adalah benar, dan mudahkanlah kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan jauhkanlah kami, mudahkanlah kami dalam menjauhinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu prosesi syahadat pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam Islam dan iman. Kita akhiri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu, mbak-mbak silakan berdiri. Ibu silakan berdiri menyambut salam hangat dari saudari-saudari kita sesama muslim. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, semoga sehat bahagia. Amin, 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 amin. Terima kasih ya Bu. Semoga dalam kemudahan. Amin, 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 amin. Amin, 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 insyaallah. Amin. Semoga istiqomah ya Ibu. Ibu, selamat ya Bu. Amin, terima kasih ya. Mbak, selamat ya Mbak. Semoga istiqomah ya Mbak. Semoga istiqomah. Amin, doanya ya. Sehat-sehat ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu Cynthia, hari ini sudah resmi jadi seorang muslim. Mudah-mudahan istiqomah. Amin, 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 amin. Alhamdulillah ya Bu, selamat. Alhamdulillah. Ini hujan membawa berkah. Amin, 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 Bu. Amin, 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 amin. Rumahnya mana Mbak? Rumahnya Nino, Ibu. Keluarganya gimana? Enggak apa-apa. Bapak Ibu. Udah keluarga? Bapak udah, saya single, Ibu. Oh iya, mudah-mudahan. Semangat ya. Mudah-mudahan ikhlas dari hati. Amin, Ibu. Semoga istiqomah. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Istiqomah betul-betul. Ya Allah, selamat. Selamat, Ibu. Amin, amin, amin. Semoga istiqomah dan tambah barokah hidup. Amin, amin, amin. Subhanallah, saya terharu. Untuk Ibu Nona Bintang bisa bertanya, sebelumnya Ibu aktif di gereja atau? Saya aktif, ya lumayan, bisa dibilang lumayan aktif di gereja. Waktu itu saya sebagai bendahara PIP. Jadi PIP itu paguyuban ibu paroki. Di gereja mana? Saya dulu di Minomartani. Iya. Sampai tahun berapa? Waktu itu 3 tahun. Iya, satu periode itu kan 3 tahun. Jadi saya satu periode. Yang membuat Ibu mantap hari ini apa dulu?
nggak tahu, datang aja mengalir seperti itu. Kalau Allah udah bisikin hati, ya udah jalanin aja gitu aja. Jadi kan prosesnya udah setahun buat saya gitu kan. Waktu itu saya pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi sendiri. Dalam hati saya nggak berpikiran apakah ibadah saya diterima atau enggak, pokoknya intinya adalah saya cuma mau belajar, itu satu. Nah waktu itu saya bilang barusan saya bilang sama Bunda di situ, kemarin saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sendiri gitu ya, tapi begitu tadi saya lihat begitu banyak gitu ya, saya jadi ngerasa apa namanya, sampai saya cuma berpikir lah, kalau misalnya menurut Allah bilang lah kan kemarin kamu mintanya disaksikan kan gitu, ini saya kasih jalan, banyak yang menyaksikan kamu untuk hijrah ibaratnya kan gitu. Makanya tadi saya bilang sama Bunda, apa namanya, bener ya ibaratnya gitu. Kemarin saya cuma sendiri, terus saya minta ayo Bun kita ngucap ulang supaya ada saksi. Jadi kalau misalnya maaf saya kenapa-napa gitu kan, saya maaf saya sampai nggak ada gitu kan, nggak ada yang tahu kalau saya sudah pindah kan gitu, udah hijrah ibaratnya gitu. Makanya saya minta untuk ulang supaya saya bisa disaksikan, ya, ada saksi gitu yang menyaksikan saya. Dan hebatnya lagi yaitu tadi Allah sudah mengabulkan keinginan saya dengan, saya nggak nyangka kalau bakalan apa namanya banyak yang menyaksikan saya gitu loh. Dalam seketika ya Allah menjawab keinginan saya gitu kan. Kayak saya bilang sama Bunda, Bun nggak nyangka kalau Allah menjawab keinginan saya, begitu banyak orang yang menyaksikan saya untuk hijrah kan gitu. Mudah-mudahan ini juga membuka semua apa namanya pintu kemudahan, pintu rezeki, barokah dan sebagainya buat saya pribadi di awal, yang buat saya baik gitu loh ya, karena ya itu tadi saya nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka dalam arti saya memang minta supaya ada saksi, tapi saya nggak ada kepikiran bahwa yang menyaksikan saya ya banyak gitu loh. Berarti kan apa namanya Allah mengabulkan keinginan saya gitu. Makanya tadi saya bilang, oh berarti Allah ngabulin keinginan saya ya. Oh iya, kan kemarin kan kamu minta ada saksi, ini saya berikan saksi yang banyak supaya apa hijrahnya kamu disaksikan banyak orang gitu aja. Maaf saya jadi sampai nangis. Apa? Semoga lebih baik ya, bisa ngejalanin semuanya gitu kan, walaupun itu bertahap gitu aja sih harapannya. Nggak muluk-muluk, yang penting bisa belajar mengenal lebih dekat gitu, itu aja dulu gitu. Keluarga gimana kalau tahu itu siap? Kalau bicara soal siap tidak siap, mudah-mudahan siap, karena niat saya yakin kalau kita punya niat baik, masa sih Allah nggak ngasih jalan yang terbaik kan gitu, kecuali kalau niat saya tidak baik kan gitu. Ini niat saya baik, pasti Allah kasih jalan, nggak tahu nanti jalannya gimana, tapi saya yakin Allah akan kasih, itu aja. Kalau keluarga agamanya gimana? Muslim ada atau semuanya? Kebetulan keluarga saya itu, saya 3 bersaudara, yang paling kuat adalah kakak saya. Jadi saya juga bingung nanti gimana menjelaskannya, saya juga bingung gitu, tapi saya yakin dan saya percaya bahwa ya itu tadi, kalau saya udah punya niat baik, Allah merestui, pasti Allah kasih jalan. Itu aja, udah patokan saya cuma itu aja. Itu aja. Saya niatnya baik kok gitu, masa sih niat baik saya nggak Allah sambut dengan baik gitu aja. Udah.
Untuk pesan ini, itu kan udah berani memutuskan masuk Islam. Di luar sana itu sebenarnya yang hukumin maaf kita itu banyak banget. Tapi ada ketakutan. Gimana sih bisa mengatasi hidayahnya berani, yang menyatakan diri untuk teman-teman yang ada di luar sana supaya mempunyai keberanian seperti itu? Ya, kalau saya mengikuti kata hati gitu loh ya, karena saya yakin bahwa kalau niat saya baik kan gitu, niat saya baik, apapun kendalanya ke depan pasti Allah kasih jalan, itu aja. Kalau saya prinsipnya gitu aja. Dan saya juga takut, kalau bicara soal takut saya takut kan gitu, tapi ya itu tadi, karena saya udah niat, saya udah punya niat baik. Kalau udah niat baik kan gitu, masa sih ya iya Allah nggak ngasih jalan yang terbaik buat saya, gitu aja. Saya yakin kok gitu. Walaupun saya juga nggak tahu nanti reaksi keluarga saya gimana, tapi satu hal bahwa saya yakin kalau saya punya niat baik, Allah kasih jalan yang terbaik buat saya. Itu aja. Mulai aktif di gereja kapan? Tadi dikatakan Ibu sekarang sebelum masuk Islam itu terakhir jadi paroki. Iya. Jadi bisa diterakin mungkin Bendahara di paroki, pengurus di paroki. pengurus di paroki. Itu jenjangnya gimana Bu, dari mulai SMA atau Enggak. gimana? Kalau boleh tahu. Enggak, itu jadi waktu dari ini aja, waktu saya di Jogja gitu. Jadi Jogja di rumah kan ada kayak, kalau di lingkungan itu kan di tempat tinggal kan ada RT RW gitu. Tapi kan kalau di Katolik itu kan ada lingkungan ya, lingkungan yang membawahi kayak orang-orang yang beragama Katolik gitu. Jadi kita tuh ada pertemuan gitu loh setiap bulannya gitu. Ibu jadi pengurus. Iya, jadi dari perwakilan lingkungan masuk ke ke lingkungan paroki yang lebih besar. Kalau lingkungan itu kan cuma kecil, kalau paroki itu kan besar. Berarti kalau Ibu jadi pengurus sudah menyatakan ke pengurus-pengurus lainnya Ibu mengundurkan diri? Karena jabatan saya sudah habis, jadi itu masa jabatan saya sudah habis sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi begitu saya masa jabatan saya sudah habis, kepengurusan saya sudah habis, baru saya belajar, baru ada panggilan ini. Saya kira Ibu masih aktif. Enggak. Jadi sudah tidak aktif, pengurus sudah keluar dari, maksudnya masa pengurusnya sudah selesai, baru saya masuk. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan Ibu untuk yang ada di luar sana terkait kemualafan itu. Ya, pesannya kalau misalnya memang sudah dapat hidayah gitu kan, ya yakin aja gitu, ikuti kata hati gitu, minta petunjuk, minta ketetapan hati gitu. Dan satu, kalau kita niatnya baik, pasti Allah akan kasih jalan yang terbaik. Itu aja sih. Jadi jangan pernah takut gitu. Walaupun saya juga takut, tapi saya percaya kok Allah kasih jalan yang terbaik buat saya. Itu aja. Berarti menjadi seorang muslim itu bahagia menjadi muslim. Buat saya pribadi, tenang. Karena ketenangan itu lebih penting buat saya ya. Untuk sekarang ketenangan itu lebih penting buat saya gitu. Kalau misalnya ditanya lebih bahagia, iya saya bahagia. Tapi lebih kena di saya adalah saya mendapatkan ketenangan. Itu aja. Kalau bahagia, jelas saya bahagia, tapi lebih penting buat saya adalah saya mendapatkan ketenangan. Itu aja. Jadi saya nggak kemerungsung, mau ngadepin masalah, oh iya, gitu aja. Jadi lebih tenang aja gitu, tenang bahwa saya meyakini bahwa ya Allah, gue mau kenal Allah lebih dekat. Ajari saya, kasih tahu saya gimana caranya, itu aja. Udah. Jadi saya buat saya bahagia, ditanya bahagia masuk Islam bahagia, tapi buat saya pribadi saya lebih tenang, karena itu yang saya butuhkan, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Tuh.
Terima kasih. Sama-sama. Istiqomah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Sahabatnya mungkin sesuatu ibu di sana dipakai aja nggak apa-apa. Ini ucapan Mbak. Tanggapan Ibu untuk pensyahadatan kali ini gimana bersahabat? Ya sebenarnya Mbak Ade ini sebelum masuk Islam bersahadat di sini sudah lama mempelajari. Beliau itu sebenarnya sudah baca-baca Al-Quran ya waktu itu ya, belajar bacaan-bacaan sholat. Jadi udah baca-baca. Cuman saya memang apa ya teman yang kurang waktu, kurang peduli. Nah beliau itu mencari tahu sendiri tentang yang ingin dia tahu, beliau cari tahu sendiri. Kalau pas ada sesuatu yang dia gelisah, baru tanya ke saya. Kalau ilmu saya masih sangat-sangat kurang, jadi saya jawab sebisanya. Tapi insya Allah selalu saya yakinkan, kalau kamu memang sudah berniat, insya Allah dimudahkan semuanya. Semakin kuat, insya Allah tetap istiqomah dalam Islam. Harapannya dengan masuk Islam ini, Mbak Ade kan kayak terlahir kembali, suci kembali, bisa membuat lembaran-lembaran yang bagus, bisa membuat semuanya lebih indah. Lembaran lama yang sudah dilewati bisa diperbagus lagi.